adalah turunan Ismail, tapi orang-orangnya itu tidak disepakati siapa-siapa namanya. Ya, Sayyidina Umar pernah berkata, innama yantasibu il adnan wa ma fawqa dzalika la yudra ma huwa. Nabi Muhammad itu dinasabkan turunan Adnan. Dari Adnan sampai ke Ismail tidak ada yang tahu orangnya itu siapa-siapa. Individu-individunya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa dari Adnan ke Ismail itu tidak diketahui jumlahnya, tapi namanya gitu loh. Tapi diketahui jumlahnya 30. Dari Adnan ke Ismail itu ada melewati 30 orang. Di sini wahukiya Zubair, wahaka Zubair anna Adnan awwalu man wada'a alamatil haram. Bahwa Sayyid Adnan itu orang yang pertama kali membuat ciri tanah haram. Tanah haram itu tanah yang dimuliakan, itu sudah ada dari sejak dulu. Yang pertama bikin ciri batas. Itu kalau pergi ke Mekah, pergi ke Madinah itu ada batas-batasnya. Itu pertama kali orang yang bikin batas tanah haram itu mana? Itu Adnan. Moyangnya Rasul. Dan wa awwalu man kasal Ka'bah, orang yang pertama bikin kolambu Ka'bah, itu kan Ka'bah ada kelambunya ya, ada bajunya. Itu orang yang pertama ngebajuin Ka'bah itu Adnan. Bapak moyang Kanjeng Rasul. Wa qad sya'a bainal alamina jududuhu wa udda ila adnana ma baina akhdani. Dan sudah masyhur di antara semua alam, semua orang itu tahu bahwa Adnan itu adalah moyangnya Kanjeng Rasul. Wa udda ila Adnan ma baina akhdani, dan dihitung dari Adnan, kembali dihitung dari Adnan ma baina akhdani, orang-orang yang tidak diketahui memang nama masing-masingnya, tapi dipastikan mereka itu orang-orang benar, orang-orang soleh, bukan orang yang nggak benar gitu. Maka disebutkan Muhammad itu bin Abdullah Az-Zabih bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi. Kalau mau bukti bahwa Abdullah itu dulu itu ada orang namanya Abdul Muttalib yang namanya Syaibatul Hamdi, maka di Masjidil Haram itu ada pintu namanya pintu Bani Syaibah. Itu dulu Abdul Muttalib itu kalau masuk masjid lewat situ. Maka pintu itu disebut pintu Bani Syaibah. Ya kayaknya sekarang nih. Iya jalanan orang kukunnya. Tanyakan ke polok, pasti ada pelaku kukun. Tangkal kukun bahalana. Terangkalan kan? So, kampung apa yang namanya? Cisereh, tanyain. Pasti ada sereh dulu di sini. Nah, nih. Pasti begitulah. Ada satu kampung, daerah namanya Cipanas, berarti ada air panas di situ. Entah masih ada atau sudah tidak ada, yang jelas dulunya ada. Kan bagaimanapun nama suatu tempat atau suatu daerah, kalau sekarang ada nama Jalan Insinyur Soekarno, berarti pernah ada orang yang namanya itu. Ya kan? Sok nama jalan. Kita kalau jalan kemana-mana. Pernah nggak kepikiran begitu? Jalan. GPS ya. 300 meter lagi belok kiri ke Jalan Ahmad Yani. Oh, berarti ada pernah dulu nama orang namanya Ahmad Yani. Teliti di sejarah. Ya benar. Pahlawan revolusi namanya Ahmad Yani. Begitu aja. Maka di nama-nama yang tertera, pintu Masjid Haram itu pintunya banyak. Untuk pas musola iya kan 2. Atau ya masjid di kita paling banyak berapa sih pintunya? Puluhan gua di Masjidil Haram. Kemudian ada raja nih ngerehab masjid, pengen punya nama, bikin pintu lagi, pintu atas nama dia gitu. Di situ bukti, itu di situ ada pintu namanya Babu Bani Syaibah. Berarti dulu ada orang yang namanya Syaibah. Nah, itulah Abdul Muttalib. Kakeknya Nabi. Abdu itu hamba. Jadi kalau dalam sejarahnya disebutkan
Syaibah, nama aslinya Syaibah. Karena apa? Karena dia masih muda tapi beruban. Syaibah itu uban secara lafad gitu ya. Artinya terjemahnya beruban. Jadi nyana ngorak kene tapi wisan, aya wisan. Nah itu kabeh itu antik lah gitu. Sehingga disebut Syaibah dikasih namanya. Itu punya paman namanya Muthalib. Pamannya namanya Muthalib. Itu Syaibah ini diemnya sama pamannya itu. Jadi bujangna atau jadi pembantuna lah. Bukan abdu itu kan pembantu, pelayan, hamba, abdu. Maka terkenallah Syaibah itu dengan sebutan Abdul Muthalib. Pelayan Muthalib, pamannya itu. Yang namanya Muthalib itu pamannya. Cuman dia ngelayani pamannya lama selama hidup itu, jadi dikenal di kalangan orang Arab itu dia itu pelayan Muthalib. Pelayan Muthalib itu bahasa Arabnya Abdul Muthalib, padahal nama aslinya Syaibah. Itu kakeknya. Bin Hashim, namanya Amr bin Abdi Manaf, namanya Mughirah bin Qusay, namanya Mujammi'. Bin Kilab, nama aslinya Hakim. Bin Murrah, nama aslinya benar itu nama aslinya Murrah. Bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir. Fihir inilah wasmu Quraisy, yang disebut Quraisy. Fihir itu kakeknya Nabi, orangnya kaya. Sehingga orang kaya disebutnya Quraisy. Wa ilaihi tunsabu Quraisy. Nah, kepada Fihir inilah sehingga disebut ada suku Quraisy. Berarti anak turunan Fihir. Ke atasnya sampai ke Ibrahim itu ya, Fakinaniyun itu semua disebut Kinanah. Jadi dari Quraisy ke bawah itu disebutnya Bani Quraisy. Suku Quraisy gitu. Dari Quraisy ke atas disebutnya Bani Kinanah. Quraisy itu bin Malik, berarti Malik itu sudah masuk golongan Bani Kinanah. Bin Nador, namanya Qais bin Kinanah. Namanya Qais gitu. Mudor bin Kinanah bin Khuzaimah. Bin Mudrika, namanya Amr. Bin Ilyas, namanya menurut suatu pendapat Ibnul Anbar. Terus bin Mudor, namanya Amr, kebanyakan namanya Amr. Terus bin apa itu tadi, bin Mudor ya, nama aslinya Amr. Alamadza kalau menurut Imam Bajuri nama aslinya itu adalah Amr. Bin Nizar. Menurut Imam Bajuri nama Nizar itu aslinya Khaldan. Khaldan disebutnya Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ada satu faidah menurut Imam Muhammad bin Al-Munir Ad-Dimashqi. Siapa orang katanya Zakaro Ba'dul Afadil menyebutkan sebagian orang-orang yang mulia. Annaman kataba asma'a aba'i sallallahu alaihi wasallam wa alaqaha alaihi fa innaha takunu hifzan min tawariki dahrihi. Satu faedah dari Muhammad Al-Munir Ad-Dimashqi, siapa orang yang menuliskan nama-nama bapak moyang Kanjeng Nabi yang tadi itu, terus dipakai gantungan, digantungin kalau sama anak kecil dipakai kongkorong tanya, budak letik jatah. Itu katanya innaha takun lohibzon, bisa menjadi sebab min tawariki dahrihi, dari kecelakaan atau kemusibahan yang ada pada zaman dia hidup. Ada apa nih musibah besar dalam kehidupan, misalnya corona umpamanya atau gempa bumi, itu insya Allah katanya bisa menjadi sebab diselamatkannya orang yang pakai gantungan yang bertuliskan nama-nama bapak moyang Kanjeng Nabi itu dari mara bahaya yang terjadi pada satu zaman. Ya, ini kata ulama bukan kata Nabi. Ya, itu kalau ditulis sampai kalau apa? Lihat atau ditulis kamu apa?